pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan suatu wilayah yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan. Jadi pusat pertumbuhan itu sangat berbeda dibandingkan wilayah lainnya dari segi perkembangan, termasuk dari sisi pembangunannya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang teori pusat pertumbuhan. Teori yang pertama adalah teori tempat yang sentral. Teori ini dikemukakan oleh Chris Stoller. Menurut teori ini, suatu lokasi yang dapat melayani berbagai kebutuhan wilayah di sekitarnya disebut dengan tempat yang sentral. Bentuk pelayanan tersebut digambarkan dalam bentuk heksagonal. Nah, teori ini dapat berlaku apabila memenuhi 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama, seperti yang bisa kalian lihat gambar di samping, yaitu wilayahnya memiliki topografi yang relatif datar atau tidak berbukit. Kemudian karakteristik yang kedua adalah daya beli masyarakat relatif sama. Dan karakteristik yang ketiga adalah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpindah tempat. Dalam hal ini, salah satu pendukungnya yaitu lengkapnya sarana dan prasarana transportasi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa dalam teori ini perkembangan wilayah digambarkan dalam bentuk heksagonal. Bisa kalian lihat di situ kota utama dengan warna lingkaran merah dikelilingi oleh kota kecil yang berwarna oranye. Di antara kota besar dan kota kecil ada pasar yang mengelilinginya. Nah, perkembangan ini secara bertahap terus-menerus semakin meluas dan digambarkan dalam bentuk heksagonal seperti ini. Teori tempat yang sentral ini terdapat 2 konsep, yaitu range dan threshold. Apa itu threshold? Threshold adalah batas minimum penduduk yang dibutuhkan untuk terciptanya pelayanan barang dan jasa. Threshold bisa kalian lihat di situ merupakan lingkaran pertama yang mengelilingi pusat suatu wilayah, atau istilahnya di sini adalah nodal. Kemudian range adalah batas maksimum jangkauan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atau jasa. Range adalah lingkaran yang lebih luas lagi, di mana itu merupakan batas maksimum penduduk untuk bisa menjangkau pusat dari sebuah wilayah atau nodal. Kemudian, teori tempat yang sentral ini dibagi ke dalam 3 hierarki. Hierarki yang pertama adalah hierarki K sama dengan 3, di mana wilayah sentral dapat mempengaruhi 1/3 wilayah yang ada di sekelilingnya. Kemudian, hierarki yang berikutnya adalah hierarki K sama dengan 4, di mana wilayah sentral dapat mempengaruhi setengah wilayah yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah hierarki K sama dengan 7, di mana wilayah sentral mampu mempengaruhi seluruh wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, hierarki K sama dengan 3 istilahnya disebut dengan situasi atau kondisi pasar optimum, di mana pasar dapat menjangkau 1/3 wilayah yang ada di sekitar wilayah sentral. Kemudian, hierarki K sama dengan 4 merupakan kondisi lalu lintas optimum, di mana wilayah sentral mampu memenuhi kebutuhan lalu lintas setengah wilayah yang ada di sekitarnya. Artinya, sarana prasarana transportasi memadai. Dan yang ketiga, hierarki K sama dengan 7 merupakan kondisi administratif optimum, di mana wilayah sentral dapat memenuhi seluruh kebutuhan wilayah yang ada di sekitarnya dalam hal administratif. Selanjutnya kita ke teori yang kedua, yaitu teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Teori ini dikemukakan oleh Perroux. Menurut teori ini, perkembangan wilayah bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Industri pendorong memiliki peranan awal dalam membangun kutub pertumbuhan ini. Jadi, menurut teori kutub pertumbuhan, perkembangan wilayah tidak hanya atau tidak harus selalu
berada di tempat yang sentral, tapi bisa muncul di mana saja. Sebagai ilustrasi, di sebelah kiri merupakan kutub pertumbuhan awal yang tersebar tidak merata, di mana persebaran awalnya diawali oleh adanya industri. Kemudian, perkembangan berikutnya atau kutub pertumbuhan yang kedua, berkembang industri kedua yang diikuti oleh link industri lainnya. Nah, ciri industri pendorong yang menjadikan suatu tempat menjadi sebuah kutub pertumbuhan, yang pertama adalah tingkat konsentrasi tinggi. Artinya, semua industri berkumpul di satu tempat yang sama. Kemudian, menggunakan teknologi maju. Lalu yang berikutnya mendorong perkembangan industri di sekitarnya. Yang selanjutnya, manajemen yang profesional dan modern. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang lengkap.